Perkenalkan, saya Setiandini Mersilia dengan nomor NPM C1C020143. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Contingent Liabilities and Provision. Yang pertama, Contingent Liabilities merupakan kewajiban bersyarat. Contingent Liabilities adalah kewajiban yang kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar itu belum bisa dipastikan karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Jika kewajiban pasti, kapan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang sudah ditentukan. Jika kewajiban bersyarat, jumlah dan kapan terjadi kewajiban tersebut yang mengharuskan kita melakukan pembayaran belum bisa dipastikan, karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Ada 4 tingkatan kemungkinan terjadi contingent liabilities. Yang pertama ada RIMON. RIMON merupakan tingkat keterjadian sangat rendah, kurang dari 5%, maka perlakuan akuntansinya diabaikan. Ada possible. Possible di sini maksudnya lebih dari 5%, kurang dari 50%. Perlakuan akuntansinya adalah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tidak perlu ada jurnal. Jika probable, lebih dari 50% sampai 90%, sering juga disebut provision. Maka perlakuan akuntansinya yang probable adalah harus diakui, diukur, dan dicatat serta diungkapkan. Yang terakhir ada tingkat virtually, lebih dari 90% tetapi tidak lebih dari 100%. Jika mencapai 100%, maka bukan lagi contingent liabilities, melainkan kewajiban pasti. Maka perlakuan akuntansinya adalah diakui, diukur, dicatat, dan diungkapkan. Penyebab munculnya kewajiban bersyarat. Ada 2 kelompok. Yang pertama, kewajiban bersyarat muncul karena memang secara legal atau litigasi atau hukum. Maksud dari penyebab yang pertama ini, contohnya kita ambil contoh seperti kita digugat karena diindikasikan melakukan pencemaran lingkungan, terus dituntut oleh wahana lingkungan hidup di Indonesia, maka ada kemungkinan kita kalah di pengadilan. Maka dari masalah tersebut, seberapa besar kita kalah di pengadilan. Jika kemungkinan kalah hanya 10%, maka cukup diungkapkan dalam laporan keuangan. Jika kita kalah 80%, maka harus diantisipasi pada saat penyusunan laporan keuangan dengan membuat jurnal penyesuaian, dengan memunculkan beban kontingensi di debit dan mengkredit akun kewajiban kontingensi. Penyebab yang kedua, di sini ada kewajiban bersyarat muncul karena konstruktif atau kebijakan perusahaan. Contohnya seperti misalkan suatu produk dalam suatu perusahaan tidak sesuai yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan berhak mengembalikan produk dan perusahaan akan mengembalikan uang kepada pelanggan. Maka dari peristiwa tersebut, berapa persen yang akan mengembalikan produk dilihat dari kejadian masa lalu atau pengalaman yang jelas harus diestimasi secara handal atau rasional. Di sini ada macam-macam provision. Yang pertama, litigation lawsuit. Yang kedua, warranty. Yang ketiga, consideration payable. Yang keempat, premium. Yang kelima, onerous contract. Yang terakhir, restructuring. Mengenai litigation provision. Provision bisa timbul karena litigasi. Untuk mengakui sebagai provision, maka harus ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama,
kita harus melihat apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang, apakah kemungkinan besar bahwa akan membawa kerugian. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Terdapat juga 2 poin dalam litigation provision ini. Yang poin pertama, apakah kejadian atau peristiwa gugatan mungkin tidak diajukan sebagai gugatan diterima atau tidak. Yang poin kedua, seberapa besar kemungkinan akan kalah. Jika kedua poin ini terpenuhi dan kerugian dapat diestimasi, serta kejadian dapat ditentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka kita harus mengakui sebagai provision. Jurnal yang akan dicatat jika tingkat kejadiannya mengalami probable, di sini loss with loss di debit dan loss with liability di kredit. Kita masuk ke warranty provision, kewajiban karena garansi. Nah, di sini biasanya penjualan produk tertentu, maka akan ada layanan berupa garansi atau bisa juga menjual garansi kepada pembeli. Asuransi type warranty atau garansi yang sifatnya diperoleh secara gratis oleh pembeli, jurnal yang akan dicatat saat penjualan yaitu cash di debit, warranty expense di debit, warranty liability di kredit, dan sales revenue di kredit. Jurnal yang dicatat saat garansi sudah dikeluarkan atau dipakai yaitu warranty liability di debit, cash, inventory, accrued payroll di kredit. Service type warranty, jurnal yang dicatat saat garansi dibeli, yaitu cash di debit, unearned warranty revenue di kredit, dan sales revenue di kredit. Ada macam-macam contingent liabilities. Yang pertama, consideration payable atau premium atau hadiah. Garansi ini berupa hadiah. Yang kedua, environmental provision atau kewajiban yang kaitannya dengan masalah lingkungan. Contohnya, saat sebuah perusahaan diizinkan melakukan eksplorasi di suatu wilayah, maka saat selesai melakukan eksplorasi, perusahaan tersebut harus mengembalikan kondisi atau wilayah menjadi seperti semula. Pengakuan atas kewajiban provision tersebut adalah di saat sekarang itu atau tanggal sekarang, padahal kewajiban untuk mengembalikan kondisi wilayah tersebut adalah 10 tahun yang akan datang, maka hal tersebut dipengaruhi oleh time value of money. Sekian penjelasan dari saya mengenai contingent liabilities and provision. Maaf jika ada materi yang kurang jelas atau kurang lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.